kembali kita melakukan hal ini untuk belajar dalam rangka mempertahankan ya, ketaatan, belajar untuk komitmen ya, mujahadah dalam melakukan segala ketaatan. Sebab tidak ada di antara manusia ini yang hidup keimanan itu selalu tinggi, ya, tidak ada. Dan ini pasti kita ini akan terjadi yang namanya kelemahan iman. Kata ulama kita yang kus wajib. Kadang iman kita naik, kadang turun, kadang kuat, kadang lemah. Tentu dalam kondisi iman kita kuat, kita bagus, stabil. Ya, tapi dalam kondisi iman kita lemah, turun. Sehingga kita menjadi orang yang tidak stabil. Api ya, tidak berfungsi, stabil. Bagaimana kita lihat dampaknya? Begitulah manusia, keimanan kita tidak bagus. Ya, ini berujung berdampak kepada persoalan-persoalan ibadah. Kita sudah tidak lagi konsisten. Kita sudah tidak lagi ya, nikmat melakukan ibadah. Juga ada segala unsur-unsur yang menggoda. Maka buat kalian, salam. Dengan kita bertarbiyah seperti ini, ya, maka ini belajar. Salam. Silakan Pak. Silakan. Dengan bertarbiyah ini kita bersama-sama belajar bertarbiyah, belajar untuk bersama-sama komitmen kepada segala ketaatan, ya. Makanya itu sekalian, orang-orang nanti akan dipanggil oleh Allah masuk dalam surga itu orang yang begitu, orang komitmen, orang yang betul-betul memanfaatkan dunia ini sebagai penjara. Dan takui, penjara bukan berarti kita dibelenggu, tidak. Kita membelenggu hawa nafsu, membelenggu segala perkara-perkara yang membuat kita ini jauh dari Allah. Seperti apa? Ya, melakukan maksiat dibelenggu, ya. Bersenang-senang dibelenggu. Bersenang-senang boleh dalam artian ketaatan, seperti senang-senang beribadah, baca Quran, senang boleh, tapi bersenang-senang dalam hawa nafsu itu dilarang. Kita dibelenggu untuk melakukan perbuatan dosa itu makna penjara dalam dunia ini. Karena itu kata Nabi, segala kenikmatan surga itu seperti apa? Minum obat pahit, susah. Ya, tapi segala yang berhubungan dengan neraka itu nikmat. Ya, ini nikmat. Karena orang-orang yang betul-betul beriman itu insya Allah dia senantiasa menjadikan dunia ini sebagai sarana. Memang berat, ya, tapi insya Allah Allah akan balas nanti di surga. Terus kalian mudah-mudahan, ya, sekali lagi kita berdoa tarbiyah kita lakukan ini sebagai sarana untuk kita komitmen, kita istiqomah, ya, bersabar dalam segala melakukan ketaatan. Orang yang bertakwa itu Allah banyak beri keutamaan, ya, banyak sekali, banyak. Dan untuk menjadi orang takwa itu bertarbiyah. Dari tarbiyah ini, mulai dari tarbiyah ini kita tahu, kita akan mengenal apa-apa yang dilakukan sehingga kita jadi bertakwa. Apa balasan Allah bertakwa? Banyak. Nah, saya ingin angkat saja antum dalam Quran surat Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dari segala masalahnya. Ya. Antum punya masalah, selesai. Allah akan kasih jalan keluar, insyaallah. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak bisa tersangka. Jadi Anda tidak usah, ya, tidak usah takut, ya, dalam konsep ketaatan. Semakin kita sempurna taat kita, pasti Allah kasih keutamaan ketaatan tersebut. Tentu, ya, salah satu cara agar kita menjadi orang yang sempurna ketaatan tarbiyah. Kita akan mengenal itu, kita akan mengenal apa-apa yang terdapat dalam persoalan tarbiyah ini, insyaallah. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa tarbiyah kita malam hari ini adalah materi apa? Ibadah, ya. Kita sudah lewat masalah ilmu, tentang keutamaan ilmu, ya, bagaimana semua orang berilmu. Kita akan bahas sekarang tentang ibadah, ya. Terus sekalian,
kita akan masuk materi tentang ya, syarat-syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya ibadah, syurut yang ibadatillah azza wa jalla, syarat diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekalian, kenapa kita mempelajari materi ini? Kalau ada kalimat syarat-syarat diterima ibadah, berarti ada orang ibadah tidak diterima oleh Allah, betul? Itu betul. Jawabannya betul ikhwan. Betul. Saya nggak ngada-ngadain. Saya sampaikan ini karena ada dalilnya. Ya. Di dalam Quran itu nanti ikhwan disebutkan ini ada kelompok manusia nanti yang mereka miskin amal, pailit. Mereka menganggap, mereka mengira sudah banyak melakukan ibadah. Ya. Tapi ternyata semua ibadahnya sia-sia. Disebutkan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, maukah aku beritahu kepada engkau tentang orang-orang yang miskin amalannya, pelit amalannya, padahal dia mengira, dia menganggap, saya sudah banyak melakukan ibadah, tapi ternyata ibadah-ibadah yang dia telah lakukan itu tidak ada pahalanya, tidak ada artinya, nol, betul, sia-sia. Maka ibu sekalian, kita harus mengetahui apa yang menyebabkan sehingga ibadah itu sia-sia. Kita belajar yang kuat. Karena Allah telah katakan begitu nanti ada manusia. Banyak pokok manusia seperti itu nanti di akhirat. Itu ya. Rugi antum tapi ibadah tidak ada nilainya. Maka agar kita ibadah ini diterima oleh Allah jelas pengakuannya, maka kita harus tahu syaratnya. Nah, ini dia kita pelajari sini, kita singkat dulu. Yang pertama tulis syarat ibadah yang pertama adalah al-ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Tuh. Ikhlas. Ini dia ini. Penting ini. Apa ikhlas? Sebab ikhlas masalah hati. Ya, ikhlas. Ya. Dua sekalian, ikhlas ya adalah merupakan ikhlas merupakan kunci atau dasar dari segala perkara ibadah yang kita lakukan. Bayangkan, kunci ya. Kunci dan dasar atas segala ibadah yang kita lakukan. Masalah ikhlas ini buat sekalian, ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan ibadah, maka yang pertama ikhlas. Ikhlas. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan, wa ma umiru. Tidaklah aku perintahkan kepada mereka illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan dalam agama. Ini dia. Jadi Allah katakan, ya, saya tidak pernah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, pada aku, kecuali dengan keikhlasan. Keikhlasan. Dan ikhlas kalian ingat, ya, perhatikan. Keikhlasan ini adalah perkara amal hati. Tidak ada orang bisa mengatakan, tidak ada orang bisa mengetahui kualitas keikhlasan seorang, tidak bisa kecuali diri dengan Allah. Dia antum katakan, saya ikhlas ya. Ini ada jaminan. Yang membuat dia diri sebatas mana kemampuan keikhlasan dia, dirinya dengan Allah. Allah tahu. Allah tahu. Ketahuan. Seperti orang puasa. Ya. Orang puasa itu modelnya sama semua, tidak makan, tidak minum. Tapi ada di antara ibadah puasanya ikhlas karena Allah, ada yang karena ria. Ada yang terpaksa. Ketahuan tidak? Tahu? Tidak ketahuan? Antara orang puasa yang ikhlas dan tidak ikhlas, tahu tidak? Tidak ketahuan. Sama-sama terlalu ludah. Tidak meludah. Loyal. Tapi kualitas keikhlasan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka
untuk agar kita tahu keikhlasan kita, ulama mengatakan, ibu ingat, seseorang itu ya ada 4 macam gambaran nih tentang keikhlasan. Ya. Kalau tidak salah, saya agak lupa gini ya, begini. Yang pertama, ya, orang yang ketika melakukan ibadah awalnya ikhlas ya, tapi ya di tengahnya ada gangguan, tidak ikhlas. Saya sudah sejak awal ingin target ikhlas, saya mau ikhlas, tapi tengah jalan ini ada mulai setan goda kita, gombal kita. Mau kemana sih? Mau tarbiyah ada ustaz lagi, ya ustaz gitu, digombal sama setan. Mulai-mulai kita goyang, hilang ikhlas kita. Tapi setelah itu kita sadar, astagfirullah, godaan saya. Kita ikhlas kembali. Kita ingat ikhlas lagi, maka itu ikhlas. Itu ikhlas. Orang yang ketika melakukan ibadah awalnya ikhlas, di tengahnya itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena ada godaan, ria, digombal orang, diterima, atau mungkin ya persoalan dunia. Ya, tapi dia sadar. Tapi setelah sadar dia ikhlaskan kembali. Tapi di akhirnya ikhlas, maka dia ikhlas. Tetap ikhlas. Yang kedua, ini dia. Orang yang dari awal ikhlas, pertengahannya ikhlas, dan akhirnya ikhlas. Wah, ini jelas ini ikhlas. Ini ikhlas. Ya. Ini ikhlas insyaallah. Ini orang betul-betul ikhlas, betulnya dia betul menjaga semua amalan mulai dari awal, akhir. Awalnya sudah betul yakin bahwa dia mencari Allah, di tengahnya digombal orang, tidak terpengaruh. Saya tidak butuh rayuan Anda. Jadi saya tidak butuh pujian Anda. Saya hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya ikhlas. Maka dia ikhlas. Yang ketiga, orang yang awalnya tidak ikhlas. Ya. Awalnya tidak ikhlas. Tapi di tengah dan akhirnya ikhlas. Maka dia ikhlas. Paham? Awalnya memang niatnya kurang ikhlas, itu masuk tengah-tengah. Tapi ternyata di awal dan akhirnya dia semakin tahu, sadar, ikhlas, maka dia ikhlas. Ikhlas. Yang keempatnya yang parah. Ya. Awalnya ikhlas. Tengah dan akhirnya tidak ikhlas. Tengah dan akhirnya tidak ikhlas. Pokoknya awal ikhlas, setelah di tengah jalan, tidak ikhlas. Di akhirnya lebih parah, tidak ikhlas. Sudah mulai gerutu, sudah mulai itu tidak ikhlas namanya. Itu tidak ikhlas. Yang kelima ini dia, yang parah. Awal, tengah, akhir tidak ikhlas. Alhamdulillah. Jangan sampai tersesuai ini. Tidak ada kenikmatan dunia, tidak ada kenikmatan amal ini. Dan pokoknya ibadah saya sudah rutinitas ritual. Pokoknya sekedar saja menggugurkan kewajiban Allah Akbar. Assalamualaikum sudah. Maka bodoh. Orang yang tidak ikhlas. Maka orang-orang yang belum ini kuat, ketika dia melakukan ibadah terancam ayat yang tadi. Itu coba dia ada banyak ibadah, semua pahala sia-sia. Wa umiru illa liya'budu. Itu tadi yang saya katakan, kul hal nabiyukum bi aktsarin amal. Banyak tahukah kamu orang yang miskin amalan tidak ada. Dia mengira telah banyak melakukan ibadah, semua sia-sia. Itu orang yang tidak ikhlas. Orang yang kategori 2 tadi, 4 dan 5, awal tengah akhir tidak ikhlas, atau awalnya ikhlas, tengahnya tidak ikhlas. Itu rugi dia. Ya, itu rugi. Maka buat kalian, apa lawan kata ikhlas, saya tanya? Siapa tahu apa lawan kata ikhlas? Sinonim ikhlas apa? Ria. Ria itu artinya mau dikata, mau dipuji, mencari popularitas, mencari keridhaan selain Allah. Itu lawan kata ikhlas. Ibu sekalian, saya ingin mengangkat satu kisah. Melalui kisah ini bisa semangat kita ya. Kisah beberapa ulama salaf ikhwah terhadap keikhlasan ini. Ya. Yang pertama, kisah seorang
ulama salaf, ya, bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama salaf, ya, generasi tabi'in. Dikisahkan dalam riwayat, dalam buku itu, ya, dia itu orang kaya, ya, dia dermawan, ya, dia banyak hartanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Mubarak ini punya harta, dia menjadi orang yang senantiasa bisa yang menjaga keikhlasannya ketika membantu saudaranya. Diwariskan suatu ketika dia berjalan dakwah, ya, dari satu kota ke kota, Mekah ke Madinah. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia selalu numpang mondok. Dia mondok di suatu hotel, transit misalnya, transit. Dari perjalanan, di tengah jalannya dia capek, dia bermalam di hotel. Ketika dia sewa kamar, ya, di sebelah kamarnya itu seorang anak muda, kenalan nih, ini Syekh ini, salaman satu lain. Anak muda tahu, oh ini ulama nih, rupanya ngontak sama saya. Akhirnya dia minta, Syekh bisa belajar. Oh silakan, belajar untuk anak muda itu. Selama di hotel dia, selama beberapa jam. Berpisah nih, kita berpisah, dia ada perjanjian, kalau saya datang telepon saya mau belajar, saya mau datang juga, sama-sama kita mondok, kita belajar. Benar, berapa kali pertemuan, itu sang ulama Mubarak itu, Abdul Mubarak, dia ketemu sama anak muda di dalam hotel itu, di tempat transit itu, belajar. Dia manfaat untuk belajar. Tiba-tiba beberapa kali pertemuan jalan, satu hari itu, satu waktu itu, ulama Abdul Mubarak sewa di hotel itu, tidak ada anak muda. Dia bermalam, anak muda ini biasa kalau saya datang, dia datang juga. Dia bermalam, belajar, kok nggak ada, ya? Dia ingin saya tahu apa sebabnya, ada masalah ini. Ternyata benar, dicari tahu, ternyata informasi dari didapat anak muda ini di dalam sel, dimasukkan dalam penjara. Dicari tahu sama ulama ini Mubarak ini. Dia nggak lanjutkan perjalanannya, hanya mengurusin anak muda ini. Dia tahu di mana, di penjara. Bisa kenal sebabnya. Disebabkan karena dia memiliki hutang. Apa? Memiliki hutang dengan seseorang. Maka orang ini menuntut supaya di penjara saja. Akhirnya ulama ini, ikhwah sekalian, mencari tahu di mana rumah orang yang mengutang itu, yang utangnya, apa yang mengutangi, ya, yang masuk penjara itu, kasih masuk penjara. Didapat, ditanya sama ini ulama Mubarak ini, Tuan, saya ingin tahu berapa, ya, hutang, ya, yang dilakukan oleh anak muda itu hingga anda penjara. 2 dinar, 2 dinar. Baik, makanya belum buat orang kaya, dibuka tasnya, dikasih uang, dikat ini, saya bayar lunak hutang anak muda itu 2 dinar, 2 dinar. Banyak uang. Setelah dia bayar, tolong anak muda ini lepaskan besok, sebentar, langsung lepaskan dengan satu permintaan saya. Apa? Jangan informasikan kepada anak muda itu bahwa saya membebaskan hutangnya, kan? Ini minta ada satu, minta sama itu yang menjarak. Jangan sampai ada tahu, anak muda tahu bahwa saya membebaskan ini. Dikatakan. Baik, oke. Saya tahu pergi ulama itu, tinggalkan, lepas anak muda itu. Akhirnya apa? Kembali, ya, ketemu di hotel, berpelukan lagi. Kenapa kamu baru muncul? Iya, mohon maaf, saya di penjara ini. Saya ada masalah ekonomi. Dan alhamdulillah, ternyata ada seseorang yang melunasi hutang saya, sehingga saya bebas. Padahal orang depannya, masya Allah, banyak kan? Ini kisah nyata itu. Seorang ulama yang melunasi hutang tanpa mau tidak diketahui. Ikhlas. Jadi misalnya. Yang kedua ada kisah lagi seorang tabi'in, ya, seorang ahli ibadah yang kerjanya hanya memikul beras.
membeli beras. Setelah itu beli beras, dia bungkus, ditaruh di pikul dan ditaruh di depan rumahnya ya orang-orang miskin. Bukan situ, ya kan? Semua orang miskin dia kasih. Dia cuma ada uang keuntungan langsung dia beli beras, dia pikul dengan pundaknya dan ditaruh di kota-kota di rumah-rumah orang miskin. Itu sendiri. Orang miskin kalau buka pintu pada beras, kasih dia masak. Maka beberapa tahun kemudian meninggal ini anak muda, ini orang yang suka menipu. Tidak ketahui satupun siapa yang menyerahkan ini beras misterius. Nanti pas meninggal ketahuan. Pas meninggal ini ulama ini, subhanallah ahli ibadah ini berhenti stok berasnya. Dia tidak ada beras lagi yang mantap dan semakin jelas lagi ketika dimandikan ini mayat, ini ulama ini salah satu yang merasakan subsidi berasnya itu melihat ada pundak hitam. Ketika dibolak-balik dimandikan, langsung dia ingat ini, jangan ini, masya Allah, Allah Akbar. Selama hidupnya berarti dia yang suka menyerahkan, meletakkan beras di apa? Di pintu orang miskin. Luar biasa, keikhlasan. Makanya buat kalian, kita sebetulnya masih jauh, kita masih jauh. Keikhlasan kita ini masih jauh. Kadang kita ketika melakukan kebaikan ada setan menggoda kita terpengaruh. Tapi lihat ulama kita berusaha untuk menjaga keautentikan keikhlasan mereka dan kepada Allah SWT. Tidak mau diganggu. Bahkan ada lagi satu kisah ini, saya nggak terlalu banyak kisahnya. Intinya begini, ini ada seorang budak ya, seorang budak tapi ahli ibadah, ya, orang miskin. Ini bayangkan buat kalian, dia masuk di tempat kampungnya perkampungan yang tidak pernah hujan, kering. Masyarakat sudah sering sholat apa namanya? Istis apa? Istisqa. Kalau minta hujan, ya? Minta hujan, nggak pernah diminta, nggak dikabulkan oleh Allah. Kayak kering terus. Tiba-tiba datang ini anak muda si ahli ibadah ini, yang budak ini masuk ke kampungnya dia, dan dia sholat sunat di masjid ini. Setelah sholat Allahu Akbar, orang semua pada kumpul sedang minta sama Allah, berjamaah minta ya Allah turunkan hujan di masjid ini. Tiba-tiba ini anak muda yang tadi ini saya katakan dia masuk ke masjid sholat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia berdoa, ya Allah. Dia berdoa. Tapi ini ibadahnya dilihat sama beberapa orang yang di masjid. Ini kok orang asing seorang dengan khusyuk setelah sholat berdoa. Tiba-tiba setelah dia berdoa begini, belum dia turunkan tangannya ke bawah begini, hujan turun. Petir, bayangkan. Hujan. Setelah beberapa orang lihat, ini orang tadi berdoa. Ini ada ibadah ya. Belum diturunkan tangannya sudah turun petir, hujan. Jangan-jangan ya, sebab doa ini orang ini. Ini curiga semua pemuda, akhirnya ini anak muda itu dia pergi tinggalkan, dikejar sama beberapa orang ini. Ingin tahu siapa gerangan ini. Cuma sholat 2 rakaat berdoa, belum turunnya tangan atau belum baca itu apa? Doanya itu sudah dijabah, subhanallah, turun hujan. Maka dikejar, ya, tidak dapat. Memang dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia berusaha untuk menyembunyikan siapa dirinya. Dia tidak mengatakan ahli ibadah. Dia tidak mengatakan doanya terima oleh Allah, tidak mau. Ya, memang dia waktu kampung itu dia lihat ini kemarau ini. Maka dia berdoa, ya Allah turunkan hujan di kampung ini, Allah ternyata terima, turun hujan. Tapi orang kampung ini ingin tahu apa, siapa ini orang ini. Dia tidak mau, aku tidak ketemu. Tiba-tiba ibu sekali ternyata ini orang yang mengejar ini penasaran terus mencari tahu artinya apa, didapat identitasnya bahwa dia seorang penjahit sepatu, tukang jahit apa? Bukan sol. Orang miskin, orang budak lagi, tapi ibadahnya luar biasa. Bayangkan doa diminta, turun hujan. Maka akhirnya didapatnya orang itu dan ditahu rumahnya kesian, rewot, pokoknya ini sampai orang yang kampung ini lihat, kaget ya Allah,
orang yang sangat miskin, ternyata ibadahnya sama Allah luar biasa. Doanya diijabah. Ketika dia masuk, Assalamualaikum, salam. Ini anak muda ini tahu. Oh, yang pernah ketemu di masjid toh. Artinya boleh ketemu sebentar. Bisa izinkan saya sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang budak ini minta izin. Sebelum kita bicara lanjut, bisa izinkan saya sholat sunnah 2 rakaat ini. Silakan. Sholat orang anak muda ini yang ahli ibadah ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Dipastikan sama ini orang. Subhanallah khusyuk sholatnya. Allahu Akbar. Kalau sudah berdoa. Ternyata ikut sekalian, anak muda ini sebelum menurunkan tangannya dari doanya meninggal dia. Ternyata apa doanya dia? Dia berdoa kepada Allah. Doanya itu dijalani, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, kalaupun memang ini adalah alamat tanda membuat saya tidak ikhlas ketika beribadah kepadamu ya Allah, matikan hari ini ya Allah, wafatkan saya hari ini ya Allah, saya tidak mau dalam beribadah bukan mencari doa ya Allah. Ternyata diterima doanya, dia meninggal. Kan ada orang yang tadi kan tidak mau itu semua kebaikannya diketahui, sehingga diminta kepada Allah, kabulkan doa saya. Meninggal. Nah, dia kita ini coba itu banyak betul ikhlas betul. antum. Kita Baca itu buku yang saya kemarin saya beli, Aisyah min Akhlaq Salaf. Panduan akhlak ulama salaf. Beli panduan buku apa itu? Buku ada di kota Fabri. Buku agama. panduan Saya itu baca buku ulama salaf. Kalau saya banyak cerita tentang bagaimana ulama salaf, itu aku baca. Itu tadi yang kita berat itu kita Abdul itu kita baca. Panduan akhlak Ulama panduan ya akhlak ulama salaf. Ya. Panduan akhlak ulama salaf. Panduan Salaf ya. Boleh ya? Nah, di situ kurang waduh luar biasa kalau bahasnya. Banyak cerita. Bagaimana ulama salaf berbuat baik sama orang tua ada. Di situ bagaimana ulama salaf menjadi orang lengkap kita baca itu. Ini tadi yang saya angkat kebetulan tentang keikhlasannya. Bagaimana keikhlasannya para ulama salaf. Ini saya baca tadi, ya Allah, ada yang begitu bentuknya. Ada yang mereka baca Quran, bayangkan mereka baca Quran ini. Setelah dia ada orang lihat, waktu dia tutup Qurannya, dia pura-pura tidur begini. Dengar orang lagi, langsung dia baca Quran lagi. Ada tidak mau dia Dibilang. Padahal enggak juga. Ketika orang beramal dan dia menjaga ikhlasan, tapi itulah karakter ulama salaf, betul-betul menjaga kemurnian keikhlasan. Tidak mau ada satupun orang tahu ketika dia melakukan kebaikan. Subhanallah. Kita kadang bagaimana sih Pak? Kebaikan yang kita lakukan kadang beda-beda. Tahu nggak itu? Salah buat itu. Tahu nggak ini? Apalagi kalau menyumbang itu di masjid Pak Ustaz. Sebetulnya dalam Quran boleh. Boleh kan? Boleh dengan boleh. secara terang-terangan boleh ya. Itu dalam Quran sebutkan itu secara terang-terangan. Bersedekah secara sir, nampak dan tidak nampak boleh. Ya. Tapi untuk yang mencontoh lebih afdol ketika kita berinfak tanpa diketahui untuk menjaga kemurnian keikhlasan. Tapi boleh, boleh. Tidak dilarang. Katanya untuk mencontoh. Syukuran 1 juta. Iya. Boleh. Itu boleh. Apalagi kalau dalam kondisi yang sangat besar supaya orang termotivasi. Iya. Untuk berinfak boleh. Berinfak boleh. Yang penting jaga keikhlasan. Boleh. Dicontoh, maksudnya dicontoh. Tapi hati-hati ya. Biasanya peluang orang berinfak dengan begitu, peluang kita nggak ikhlas. Itu peluang. Tapi kalau antum bisa menjaga ikhlasan boleh, insya Allah. Ya. Supaya orang juga mencontoh. Bersedekah. Ayo sekalian, maka saya ingin mengajarkan kepada antum ini, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas. Pertama, ini penting. Metode agar kita menjadi ikhlas. Kata saya, banyak amalkan ya. Kita tidak bisa ikhlas kalau tidak ada usaha. Yang pertama sekalian, kita harus belajar, ya, belajar agama tentang keikhlasan. Pertama belajar, menuntut ilmu saja. Maka menuntut ilmu tentang keikhlasan. Anda tidak akan bisa pernah tahu ikhlas tanpa belajar, betul ya? Anda tidak tahu api itu panas sebelum menyentuhnya, betul? Anda tidak akan tahu itu di air dingin sebelum memegangnya.
Antum tidak tahu itu ikhlas kalau antum tidak belajar apa itu ikhlas. Yang kedua, berteman atau berinteraksi kepada orang yang ikhlas. Paham ya? Artinya banyak antum dekat kepada orang yang ikhlas. Bersosialisasi. Misalnya antum ada teman antum yang subhanallah ini ikhlasnya, dekati dia. Berteman sama dia. Karena kata Nabi kan, teman agamamu itu akan berpengaruh terhadap agamamu. Artinya kalau antum berteman sama orang ikhlas, ikhlas. Kita berteman sama pelaku maksiat, antum maksiat itu. Betul. Tapi bagaimana kita itu teman kita ingat, oh bisa gampang, bisa ketahuan Cuma dia dengan tapi kan ada dohirnya dia, ketahuan toh dia jelas alim orangnya, toh sederhana, terus ketahuan ketika dia bersedekah subhanallah memang luar biasa, dia tangannya ringan. tapi tidak kayak ulama salaf lah. Ya, ketahuan sih kalau bisa kan, bisa diketahui kalau ketahuan, masih ada dampak lah. Kalau yang kita seperti main kalau masalah susah kan. Ya. Ketiga, ya, berdoa kepada Allah. Ini dia penting. Antum minta kepada Allah agar antum jadi orang ikhlas. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat yang terakhir, belajar untuk ikhlas. Artinya mengamalkan. Antum amalkan keikhlasan itu ya. Harus itu ikhlas. Berat itu antum kalau tidak melakukan keikhlasan, berat itu. Ya. Berat sekali. Ini contoh saja ini lagi ya. Keempat. Belajar untuk ikhlas. Contoh saja ya. Banyak di antara kita kan orang kadang apa ya? Pekerjaan saja lah, pekerjaan. Biasa kita yang kita kerjain nanti setelah dalam koridor yang jelas. Tapi banyak orang mau menambah pekerjaan karena dia mencari itu tadi keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melebihi daripada kapasitas kewajibannya. Walaupun dia di luar jamnya, tapi karena dia ikhlas, dia nikmat dirasakan. Orang ikhlas lagi, dia tidak henti beribadah. Orang sampai komen dia ini orang nggak capek beribadah. Justru yang melihat capek sih. Salah sunat. Yang melihat capek karena melihat terus sebenarnya, tapi yang ibadah nikmat. Itu ikhlas. Itu begitu caranya belajar. Ya. Antum lagi baca Quran, lagi berzikir. Subhanallah. Luar biasa. Keikhlasan itu ingat ya. Keikhlasan ini yang membuat ketika melakukan kita ibadah nikmat. Itu ikhlas. Antum bertakbir Allahu Akbar dengan takbir ikhlas. Dengan kalimat takbir antum tanpa ikhlas, Allahu Akbar, beda itu muatannya beda. Coba antum rasakan. Ketika antum baca Al-Quran, satu ayat, dua ayat, tiga ayat, antum ikhlas, nikmat sekali. Tapi antum baca, baru dibaca sampai berlembar-lembar halaman tidak ikhlas, antum tidak akan rasakan kenikmatan. Antum duduk di masjid ini, di masjid ini, ya kita bertarbiyah, antum pasti rasakan nikmat duduk sini. Kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita kadang tidak ikhlas, itu beban. Lama ini ya. Itu penyakit ikhlas. Penyakit. Antum hadir di suatu kebaikan, antum hadir di suatu tempat, sarana kebaikan misalnya. Tapi antum sudah mulai gelisah, itu penyakit. Tapi kalau kita biasanya sampai sholat Jumat itu kita mengantuk itu. Kamu tidak ikhlas itu. Tidak ikhlas itu kalau mengantuk. Bagaimana Jumat itu kan ada rukun namanya. Bukan orang mengantuk sekali itu kalau sholat Jumat. Setan itu Jumat. Oh, setan. Jumat itu kan ada khutbah. Mendengarkan khutbah itu salah satu rukun yang tidak boleh tidak. Kadang mengantuk sekali. Batal antum itu Jumat antum itu. Kita kadang itu saya bilang tidur. Bayang biar tidur dulu. Biar tidur begini saja Ustaz. Justru kita bertanya kenapa nanti pas kita Jumat khusyuk tidur. Khusyuk tidur iya. Tidak mengantuk. Setan. Setan menggoda kita supaya kita tidak beribadah. Kalau sudah disuruh turun itu mimbar tidak ngantuk. Kalau nanti pas khotib di atas kita mulai begini. Iya. Ternyata memang setan menggoda kita. Apalagi khotibnya kurang bagus cara selama dulu. Tambah. Kalau cuma tinggi sekali pahalanya. Sekali pahalanya. Dan ingat ya, pertama ini. Hati-hati. Hati-hati antum dan sholat Jumat, hati-hati. Antum tidak dicatat, makanya itu hati-hati. Khotib pas sudah naik mimbar, malaikat cuma duduk.
Tidak ada lagi malaikat mencatat di pintu siapa orang Datang itu setan datang. kita duluan daripada sebelum naik khotib. Antum datang setelah khotib baca khutbahnya, antum sudah dicatat sebagai orang yang masuk dalam masjid. Karena malaikat semua turun duduk mendengarkan khutbah ceramah. Kan yang masjid ada mencatat tuh. Oh, sebulan masuk ke masjid, sebulan. Apalagi sudah selesai. Tidak. Khutbah memang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu datang. Antum sudah dicatat oleh malaikat karena malaikat sudah mendengarkan khutbah. Dan kita dapat paham itu. Wallahu a'lam. Tidak paham tapi ya katanya itu yang pertama. Ya berarti katanya menentunya Pak Ustaz tidak ada tidak Jumat begini. Keutamaan Jumat sangat besar ikhwan. Sangat besar. Sampai saya katakan siapa orang yang pertama datang ke masjid pada Jumat yang pertama. Tapi dia mandi, tambahan itu mandi sunnah. Dan dia pakai parfum, pakai wangian. Maka dia sama seperti berkorban satu ekor unta. Bayangkan unta. Dan yang keduanya sama demikian, pakai sudah mandi, pakai wangi. Yang kedua ini, maka dia sama seekor sapi. Ketiga kambing, keempat ayam, kelima ternak. Telur. Setelah itu nggak ada nih. Makanya saya alhamdulillah, walaupun saya jadi khotib, saya selalu dapat yang diantara keenam itu ada ya. Karena biasa di masjid belum ada buka. Iya. Saya jadi khutbah saya juga datang. Dapat kalau bukatenya dapat sapi. Kalau kedua bukatenya, biasanya bukatnya kalau sapi dapat toh. Jaga masjid saya, kalau kata dari saya, tahu oke. Ya udah tidak ada. Kalau penjagaannya. Dia saya khutbah tidak ada orang. Saya juga buka pintu nggak apa-apa. Karena kita ada saya tukang Allah Akbar. Dan buka saya ada waktu saya sapi bukan dong. Oh tambah. Itu orang kalau paham ilmu ya terus lomba cari. Berlomba kebaikan. Itu sama dulu mas. Tapi susah menantang itu mengantuk itu Pak Ustaz. Karena begini, saya kasih nama ya. Dia begadang. Ini rahasianya. Apalagi saya kasih bocor rahasianya sama antum ini. Iya. Itu ternyata itu setiap ada majlis taklim, di mana ada kebaikan itu ada setan dasim. Setan bernama setan dasim itu nama. Ada nama yang setan ya, punya nama ya. Oh, setan juga punya nama. Oh, punya nama. Ifrit itu ifrit setan itu. Setan dasim. Ya seperti namanya, saya agak lupa. Dia ternyata ini pastikan ini gejala 4 ini pasti ada. Saya tahu, bukan saya pengalaman, saya tahu, saya sudah mempelajari. Ini setan menyumbang 4 senjata. 4 ini iblis pimpinannya bilang. Oh iblis itu pimpinan Setan. Setan kumpul semua. Sementara di aula Di aula SDIT Wahdat Islamnya ada tarbiyah. Oh siap-siap pasang perangkat ya. Pasang perangkat. Awas. Saya akan tanya kok perangkat berapa atau tidak. Siap bos. Ini iblis sudah menyampaikan tadi kita pergi. Siap bos. Sudah dengar tak? Saya nggak dengar kok. Tapi yakin. Iblis itu begitu memang. Ya. Siap bos. Nah, mereka pasang perangkat di tempat majlis seperti kita. Di mana saja penting majlis, termasuk kita ini. 4 perangkat ini. Dan 4 gejala ada itu. Yang pertama kata iblis, wahai setan, kau bawa itu kulit kambing. Kulit, seperti kulit. Untuk apa iblis? Itu kulit kau tutup telinganya orang-orang yang mendengarkan pengajian. Pasang di telinganya semua. Baik bos. Dipasang di telinganya itu semua di para akhirnya apa? Tidak mendengar ceramahnya, tidak mendengar apa? Nasihatnya. Kita nih. Ya, setelah kita sama sendiri kita di bawah. Karena memang itu tukang setan. Itu hari Jumat. Tidak tidur itu anak-anak di belakang memang. Karena dia tidak dapat satu. Bukan tadi juga coba lihatnya deh. Gejalanya itu dia. Oh berarti saya tuh kadang percaya baik kalau yang kena perangkap kulit. Lihat itu tuh kalau saya kayak. Iya. Saya pengalaman kan. Allah Akbar. Karena saya pelajarkan. Ada karena sebentar terakhir ini saya ajarkan bagaimana supaya mental ya. Yang kedua, rahasia dia. Ya, saya baca dari satu buku ini. Yang kedua ini, iblis memerintahkan kepada setan bawa paku, benda-benda tajam, Ya. Untuk apa iblis? Kalau taruh itu di lantainya tempat majlis taklim. Supaya apa? Supaya dia nggak betah dulu. Tapi patahnya. Sebabnya itu di jalan orang taklim selalu mau apa?
Mau berdiri kah? Mau cepat tinggalkan apa? Majelis. Kenapa kalian? Ada yang izin dulu Pak ke WC, izin dulu telepon. Itu semua kena perangkat. Dia nggak betah karena kena perangkat setan. Pangkatnya ketusuk. Ya bos, makanya banyak tuh di jalan kan tidak tahan tak ada yang mau pergi ke WC. Itu setan kena perangkat. Yang ketiga itu tadi yang pertama apa? Boleh, tidak dengar. Yang kedua tidak betah. Ketiga ini iblis setan kau bawa tepung. Tepung itu untuk apa? Kau semprot di matanya orang-orang para matanya malah. Akhirnya apa? Cekak dong nih. Cekak dong. Mengerti dia mengerti. Padahal tidak perlu mengerti. Ngantuk ki. Coba di Jumat kita bilang pasti Jumat. Setan kasih matanya begini. Kalau tubuh ini. Setan tajam sekali. Ini ternyata di antara Kalau ini subuh saya tidak begitu. Jumat paling banyak. Saya ukut ke kulit Kalau subuh saya banyak orang puju tidur. Kalau cara Jumat ya. Karena saya perangkat ini. Tepung di matanya. Makanya setan bilang mereka ya yang keempat itu kalau yang pertama apa? Boleh dia nggak dengar. Paku, gelisah. 3 tepung. Keempat itu apa? Saya agak lupa kan. Ngantuk jalan ngantuk. Tepung ngantuk. Ketiga paku supaya dia selalu mau apa? Nggak betah. Keempat dia cerita. Lupa keempat. Ada keempat itu. Saya udah ganti saya agak lupa ya. Jelas ikhwah. Itu iblis itu nanti setelah antum pengajian dia lapor kepada iblisnya, komandannya. Saya berhasil. Kalau saya tidak berhasil kok. Bagaimana dia orang kuat imannya? Kau tuh kenapa Kau kasih tepung malah dia belum kasih begini. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonir. Tementak kak. Hancur tepungnya. Kau kasih pakunya tempat semua. Orang beriman semuanya orang ikhlas. Dan setan ternyata rasakan. Rata-rata semua yang ikhlas tidak berhasil alat senjata. Makanya semuanya ikhlas. Itu ikhlas. Setan melapor ke iblis. Kau bagaimana? Allah saya berhasil. Semua yang tidak berhasil jawabannya karena dia menemani orang yang ikhlas. Rata-rata yang berhasil kan aja orang yang masih ya tengah-tengah. Bisa itu kalau ikhlas dilandaskan untuk kita meraih amal dari Allah begini. Artinya mau datang dari awan untuk mendapatkan pahala besar. Nanti akan saya bahas lagi insya Allah. Kita akan masuk materi nanti tentang rukun ibadah. Insya Allah. Ibadah itu rukunnya di antara mengharapkan. Tidak itu boleh. Kan ada perkataan suci. Rabi'ah itu Adawiyah itu bilang siap. Ya Allah kalau saya masuk surga karena maka tampakkan yang itu perkataan salah itu. Padahal kita boleh beribadah mengharap surga boleh. Boleh. Kan dia bilang ada perkataan kalau saya masuk surga karena apa? Iya. Ada lagunya tampakkan saya perkataan kotor salah batu. Padahal sebaliknya boleh. Kita beribadah boleh mengharap surga boleh. Mengharap pahala boleh. Bahkan kita boleh berdoa. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Jannatul Firdaus ya Allah. Surga yang di atas. Boleh. Jangan tahu tahu diri ya Allah. Masukkan saya ke dalam surga biar diemper-empernya ya Allah. Kalau tawakal begitu. Tidak boleh. Kita berdoa meminta kepada Allah yang tertinggi. Boleh. Kita minta ya Allah masukkan saya ke dalam surga yang bersama para nabi, bersama para syuhada, para as-solihin ya Allah. Kan gitu boleh. Boleh insyaallah. Itu namanya wakifat. Itu pengharapan. Itu nanti akan kita masuk materi yang lain insyaallah ya. Jadi itu ikhlas ya. Jadi saya katakan bahwa kunci daripada segala menghancurkan dari senjata ikhlas. Kalau ikhlas mati dia. Mati, hancur. Kalau awal-awal itu datang ke masjid kurangan, tapi kalau mulai makanya artinya apa yang kedua ikhwan? Yang kedua antum selalu baca perlindungan kepada Allah. Alhamdulillah. Istiadah. Kalau antum merasakan di tengah ibadah itu ada godaan, jangan tenang. Ya antum harus bergerak. Seperti aku cepat. Cara bagaimana? Baca. Astagfirullah. Alhamdulillah. Terlempar itu setan. Hancur. Itu pelengkapnya.
Itu kalau sebentar sholat, Ustaz baru ada melintas begitu. Oh, enggak, itu perasaan saja. Enggak boleh. Itu perasaan. Oh, maksudnya apa? Orang. Ada melintas pemikiran. Oh, iya. Oh, saya kira melintas itu nggak apa-apa. Itu setan. Iya. Makanya itu, kalau itu tidak bisa istiadah karena ada bacaan, tidak boleh mencampur bacaan. Cukup kita mempertahankan saja kemunian, keikhlasan itu saja. Konsentrasi dengan imam itu saja. Kalau sholat imam, apa yang dibaca imam terikat hubungan, apalagi sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Itu kenapa banyak orang sholat berjamaah, itu karena dia tidak ada ikatan sama imam. Imam baca walad dolim, menghayal otaknya. Ngantuk. Tapi kalau antum khusus, imam dikatakan kita konsentrasi ikhlas, terikat, insyaallah. Enggak terpengaruh. Ya, itu berat di situ berjuang sampai akhir. Makanya itu orang ikhlas itu insyaallah dia bersabar dalam segala ketaatannya. Allahu Akbar. Imamnya lama, ikhlas. Allah Akbar. Dia bertahan terus. Panjang surat Ikhlas. Kalau imamnya dia bagus, kita ikhlas. Tapi imamnya sudah lama, enggak bagus lah. Waduh, luar biasa itu. Itu susah karena ikhlas begitu. Itu begitu. Jangan seperti saya bahas. Saya tadi ikhwan, ketika kita dalam ibadah ada gangguan, antum harus istiadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terlempar itu perangkat setan. Datang lagi, dia nggak berhenti, nggak berhenti. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Pokoknya setan menggoda dari depan, dari belakang, dari atas, bawah, kiri, kanan, samping. Dia akan pernah berhenti, ikhwan. Dia akan pernah berhenti setan menggoda antum. Betul, ikhwan. Ingat kisahnya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail mau sembelih. Dia datang siapa? 3 toh. Bapaknya, ibunya, dan Ismail alaihissalam. Pertama sebetulnya dia goda cuma ibunya aja. Bu, goda ya, bisikan, itu nggak lama lagi anakmu mau dipotong itu. Sama bapak, sama Ibrahim, karena ini perintah Allah. Digoda itu ibunya Ismail. Tapi ibunya Ismail orang Islam. Dan kisah itu ibu Ismail langsung ambil batu dia. Hajar, ditimpu itu. Ini hak laknatullah, kok ini perintah Allah, jangankan Ismail, saya siap dipotong juga. Ibunya bilang begitu. Kalau ini perintah Allah, jangankan Ismail, saya ibunya siap dipotong. Sentuh. Begitu sama ibunya Ismail. Kurang aja setan ini, udah kuat sekali. Apa berhenti setan? Datang ke Ibrahim bapaknya. Ini kisah menjawab, kisah begini bang. Dibisikin Ibrahim, kok nggak tega anaknya? Anak sama tangwayang, setengah mati kau dapat anak. Bertantang kau sayang, kau suruh potong sini kalau Allah. Apa kata Ibrahim? Ambil batu lagi dia. Idhab, pergi kamu, jangankan Ibrahim, saya siap dipotong oleh perintah Allah. Kata setan lebih gila lagi nih. Pas akhirnya Ismail datang. Ismailnya. Dia datang Ismail. Orang kamu. Ini perintah Allah ini. Kau sebentar itu. Akhirnya setan belum, kalau tidak salah Ismail, ini setan belum ngomong, dia tahu langsung ambil batu Ismail katanya. Pergi kamu, idhab laknatullah. Lebih sadis lagi. Nah, makanya lemparan 3 ini, bapak ibu itu simbol jumroh. Tahu apa bang? Jumroh. Itu simbol permusuhan setan bapak ibu. Kita naik haji. Iya. Semua haji itu. Semua sikap pengalaman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Melempar jumroh. Terus kenapa dia lari dari apa? Lari dari Safa ke Marwah itu hajar dari air. Safa ke Marwah. Hajar lari dari air. Semua pokoknya yang di haji itu sejarahnya Ibrahim dan keluarganya. Nantilah kita ke sana. Ya. Jadi bos kalian apa tadi? Setan. Jumroh. Ya, itu setan menggoda. Waja'alna. Setan tidak akan pernah berhenti. Atas, bawah, kiri, kanan. Ketika antum sudah beristiadah, astagfirullah. Antum ngantuk lagi. Karena setan akan kasih perangkap lebih besar lagi. Kalau misalnya sekarang tipe A, dia tipe B lagi. Pakunya mungkin kemarin paku 5, paku 7 sekarang. Ya, antum baca dan ada tuh kitab Zadul Ma'ad. Bisikan setan, ya Allah, antum kau baca. Seperti antum ambil basoka tembak itu setan. Nah kita sudah perang. Betul kan? Ya ayyuhalladzina la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan dekati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, sungguh dia musuh yang nyata. Kalau antum tergoda setan, antum bersama setan bukan musuh berarti. Antum lawan, antum jadikan setan musuh, ikhwan.
Jangan terlena dengan setan kita, lawan dia. Musuh Setan itu yang juga, antum digoda 45, dia 47 itu. Masih kuat lagi kasih paku beton. Betul. Pokoknya tidak bengkok. dia tidak akan pernah ikhlas ketika antum menjadi orang penghuni surga. Makanya ikhwan, Dia mau ditemani nanti di neraka. sama saya berarti ketika antum dalam kondisi begitu tetap kita lemah. Kita nggak bisa. Caranya antum mesti ada. Alhamdulillah, masya Allah. Masih ngantuk antum minta izin. Ini adab. Ustaz izin Ustaz kemana? Ke muka, silakan. Biasa dengan air itu setan nanti. Dulu. Segera insya Allah. Itu caranya teknis. Ketika antum lakukan majlis taklim, ya, di mana saja antum ngantuk, boleh saya ngantuk karena itu setan memang. Karena setan menggoda bukan saja ustaz, semua orang digoda, termasuk ustaz juga. Antum sekali nggak tahan, astagfirullah. Antum ya Allah setan kuat sekali. Ustaz izin silakan nanti. Tapi kalau orang main juri itu Ustaz biar satu hari satu malam tidak ngantuk. Karena dia tidak goda. Tidak ada setan. Dia nggak goda. Ketika orang melakukan maksiat, dia nggak kasih perangkap, tapi kasih madu. Dikasih madu, dikasih AC, dikasih pokoknya menyenangkan itu. Ibarat saya bilang iblis, sebentar ada tempat maksiat, kau bawa semua aset 4 TK. Kau bawa apa lagi? Karpet yang dari Prancis. Kau bawa lagi, taruh semua di situ. Siap bos. Makanya orang melakukan maksiat biar bertahan. Bertahan. Memang terbaik. Bola di. Ketika tulang sama dok, kalau pendek ada ada. Setan tidak nyata, setan tidak nampak itu. Tapi sebenarnya bisa juga menampakkan diri tuh. Bukan setan itu jin. Oh jin. Kalau setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia membisik-bisikkan. Oh lain setan lain jin. Tapi yang nampak Itu saya biasa nggak ada teman. Saya tagih teman itu biasa ya. Betul. Mau pergi ke situ. Ayo kita ke sana. Termasuk juga ikhwan, Berarti saya tagih itu. kadang ikhwan, sayatin. Ada kan teman, mereka itu teman setan. Siapa teman setan itu? Di antara Al-Quran itu contoh ya, teman setan itu orang yang suka mubazir. Inna mubazirin kana ikhwana syayatin. Pemboros. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memboros, mubazir itu teman setan. Ini contoh. Teman dia berteman setan, walaupun tidak kelihatan temannya. Kita mau Tapi pergi dia secara zahir dia berteman dengan setan. menjaga wudhu. Na'udzubillah. Atau juga orang yang selalu jauh daripada sunnah. Orang yang jauh daripada Quran dan sunnah itu dalam Quran ada disebutkan. Nuqayyid lahu syaitan, kata Allah. Siapa orang berpaling dari Quran dan sunnah, ya, itu nuqayyid lahu syaitan. Tahu nuqayyid? Allah kasih teman dia setan. Jadi pertemankan. Maka salah satu kita agar kita kuat, antum dekati sunnah. Sunnah? Pokoknya antum bersikap seperti Nabi. Makan baca doa, tidur baca, ikuti semua sunnah Nabi lah. Ya. Ya, begitu itu ciri-ciri. Maka kunci makanan sunnah kalau tidak sunnah itu jarang ke syaitan. Karena dia menjaga nuqayyid, dia tidak mau bertemu dengan syaitan. Allah katakan siapa yang berpaling Quran dan sunnah, nuqayyid lahu syaitan. Allah pertemankan dia dengan syaitan. Iya. Karena dia tidak mengikuti Al-Quran dan Nah, itu salah satu kunci ya. Bukan ibu antum. Kalau anak Ya. sementara salat pada saat khutbah Jumat bisa coba. Habis wudhu. Dengar Wallahu a'lam ya. Itu gerakan dilarang. Iya, kalau kan Jangan. Kalau Jumat itu maaf, nggak bisa. Jangan kan wudhu. Bermain-main saja dalam masjid itu kata Nabi tidak menggerakkan pasir itu Iya. sudah gugur pahala soal Jumatnya. Bukan. Sudah nepotik. Nggak bisa. Makanya itu tidak boleh. Ketika kalau bangun dari rumah sudah tanamkan keikhlasan lah. Ya Allah, saya ingin ibadah memang lama. Termasuk itu kalau itu tadi paku-pakunya itu bisa. Artinya iya, caranya itu lawan. Ya itu kan dohir, tapi begitu keadaan setan. Iya. Aku lawan jangan aku pegang paku. Biasanya ada kan kita begini-gini pegang karpet. Iya, kadang bukan. Apa yang ada sejadahnya lah. Pahala kata Nabi. Oh, begitu. Ya, malah apalagi larang mendata anak-anak. Woi, kok ribut kok. Wah, lebih parah. Kata Nabi jangan kan yang begitu. Sekedar mau megang apa? saja. Itu sudah menggugurkan pahala Jumat antum. Karpet dipegang-pegang begini kan biasa. Karena satu Pak, mereka kan jarang juga jadi mad'u melalui khotib yang nggak pernah mengatakan jarang karena mungkin tahu sekali yang mengatakan jadi tidak khotib kemarin. Karena saya ada masalah di SMK ini nggak pernah sekali. Nggak pernah saya katakan jadi apa? Pendengar. Terus terus. Kalau pagi saya kira rata-rata itu ya. Jadi kalau yang Kalau pagi yang menampar rata-rata gue yang gitu. Kalau juga.
Memang dia bisa mendapatkan dia. Bisa. Memang biasanya kelihatan itu. Tapi ya tetap kita baca berlindung kepada Allah. Semua jin, syaitan itu hanya dengan ayat Allah, ayat kursi. Itu saja. Yakin ya? Harus yakin. Ya begitu Pak ya. Ini baru ikhlas ini kita materi ya. Masih banyak lagi nanti insya Allah masih kita akan tambah lagi tentang apa itu ikhlas. Ada bukunya memang dijual itu. Ya. Nanti insya Allah kita akan tambah lagi tentang masalah keikhlasan ya. Yang jelas intinya kuat. Syarat ibadah yang pertama ikhlas. Antum perbaiki niat. Ketika antum bertarbiyah, perbaiki niat antum ya. Jangan antum betul-betul melakukan tarbiyah ini sekedar menggugurkan kewajiban capek. Jadi kata Nabi kan di antara ketaatan itu bersabar dalam ketaatannya dan bersabar dalam meninggalkan maksiat. Yang paling berat itu yang paling gampang bersabar dalam meninggalkan maksiat. Tapi yang susah bersabar dalam ketaatan. Nah, itu susah itu. Susah sekali itu. Karena banyak orang yang tidak istiqomah. Maka antum berdoa, ya muqallibal qulub. Ini saya ajarkan. Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik. Cukupkan hatimu ya Allah, cukupkan hatiku ya Allah. Ini jangan bosan antum. Sahabat Nabi tadi yang sudah ahli ibadah, sudah capek sujud, dia tidak pernah berhenti berdoa. Kita ini yang tidak ada jaminan. Maaf berdoa, berarti kita orang sombong. Semakin kita tidak dekat kepada Allah, maka kita dianggap orang yang sombong. Seakan kita tidak membutuhkan zat yang maha kuasa. Ulama salaf itu sudah detik-detik berdoa. Ya Allah, tidak takut. Ya Allah, dari kita bilang ya Allah, saya mohon. Kita kadang jadi marah lagi. Bukan, artinya kita kadang jangan kepada yang lain. Tidak pernah minta sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama saya, kalau kita langsung minta sama Allah. Arti ikhwas kalian jangan kita jauh sama Allah, tapi dekat kepada hati ini dekat kepada Allah. Cara dekat beribadah. Kita beribadah jaga keikhlasan. Jadi kalau ada barang-barang begitu yang hilang begitu diambil orang gimana? Pertama ikhlas. Ikhlas, kedua berusaha dulu. Ya. Kita berusaha cari cara kita ketemu. Jangan emosi. Ya, artinya pertama ikhlas dulu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, kita ikhlas. Hilang yang barang kita sayangi. Ya. Ujian bagi kita ya Allah. Aku sadar ya Allah ternyata betul-betul semua ini punyamu ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Dan kau balas yang terbaik ya Allah. Tiba-tiba sekarang berdoa, ada yang kasih lebih baik dari barang hilang. Itu karena bukti kita antum. Itu terbukti itu. Banyak orang begitu. Barang ikhlas hilang, tapi ternyata itu dibalas yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi itu dia katakan takut karena dia datang betul. Min haitsu la yahtasib. Itu semua berhubungan itu. Ya. Orang takut kan ikhlas. Ya. Sabar juga Pak Ustaz. Sabar. Kalau sabar lebih tinggi lagi. Itu sabar itu inna ma yuwaffas sabirina ajruhum. Sabar itu pahala yang tidak ada batasan. Di antara amalan yang paling besar sabar. Karena Allah katakan sabar balapan yang tiada batasan. Inna Allah ma'as-sabirin. Dalam Quran itu jelas inna ma yuwaffas sabirina ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar itu di sisi Allah balasan pahala yang tiada batasan. Bagaimana kita itu pakai batasan? Ada. Capek. Sabar itu, waduh, berat. Makanya saking beratnya itu sabar. Sampai Allah katakan tadi. Apakah memang dibagi itu Pak Ustaz, ada yang dibilang mukhlisin, muttaqin? Ada. Oh, memang dibagi-bagi. Ada. Nanti kita akan bahas. Namanya 5M. 5M. Kita akan masuk materi insyaallah. Muttaqin, muslimin, mukminin. Yang paling tinggi apa itu muslimin? Yang bertakwa. Muttaqin. Mukhlisin orang ikhlas, muttaqin orang bertakwa, mukmin orang beriman, muflih orang beruntung. Nanti kita akan bahas ya. Saya cukup ya. Insyaallah. Ya, buat satu materi, baru satu poin insyaallah kita masuk majelis ikhlas. Majelis ibadah. Kalau antum kan mau jadi orang ikhlas dekat belajar. Insyaallah kita menjadi orang yang kita ternyata kita ini orang selama ini kita begini. Setelah kita tahu kita lupa. Ya. Insyaallah. Orang yang ikhlas ketika beribadah nikmat Allahu Akbar. Tapi tidak dirasakan ketika teman kita yang beribadah ikhlas. Tidak dirasakan. Karena nikmat itu ikhlas tidak bisa digambarkan dengan sesuatu benda. Tidak bisa. Dan tidak bisa diperlukan dan ditimbang. Dia rasakan memang pada orang miskin betul ya.
Antum bekerja mungkin dari rumah rasakan nikmat tidak? Pasti antum nikmat. Kalau nggak nikmat, kenapa di sini? Udah kita curi di rumah kalau kata nonton sinetron. Tapi antum pasti merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya yakin. Ada manfaat. Antum nggak segaji kami tersebut memang nikmat Ustaz setengah kilo. Nikmat Ustaz sekian nggak bisa. Memang dia abstrak. Dengan nikmat itulah sehingga antum ringan melangkah ke kaki. Itu keikhlasan. Saya kira demikian ya. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi. Saya nggak ada masalah ini. Dia tinggal sama cerita ikhlas ini. Kalau ibadah, kalau ibadah tujuannya ya untuk awalnya untuk menghindari siksaan Allah. Boleh. Ya. Kalau untuk awam-awam, orang awam boleh lah. Awalnya begitu, tapi nanti di akhirnya dia bisa belajar ikhlas. Kita ada. Boleh. Untuk awalnya yang paling Boleh. Saya takut karena ini. Ada juga orang khusus nanti ada masalah yang baru masalah. Ya, syukur, masih syukur. Pada dia ada apa dia pernah sholat, apa dia ikhlas itu? Ya, walaupun dia nggak ikhlas awalnya, tapi lama-lama kan itu bisa ikhlas. Makanya ada masalah baru raih sholat. Bagus sih kata dia sih. Masih syukur karena dia beribadah, tapi kalau sudah kena masalah nggak ada lagi tobat ya Allah celaka itu. Karena ada teman itu begitu. Jadi saya bilang, kapan-kapan keluar masa lalu itu takut sholat. Saya mau tanya ya, masalah adab kalau ini ada yang saya dengar kalau khutbah jangan menunjukkan kepala gitu. Kalau doa kita menunjukkan kepala, tapi kalau khutbah tidak. Ada bebas. Malah soal begini yang jelas mendengarkan. Tidak perlu pandangan. Yang penting mendengarkan. Kalau balik, cuma dia masuk keutamaan. Keutamaan memanjang seorang alim boleh. Itu masuk khusus lain lagi. Nah, ini boleh. Dan juga berpeluang kita kalau kita nunduk itu bisa ngantuk itu. Pernah ada khutbah Jumat. Dia sebelumnya mungkin itu yang tidur di bawah. Dan umat sekarang ini kebalikannya. Kalau orang khutbah dia tunduk, kalau berdoa dia mengangkat kepala. Zamannya dulu katanya begitu. Itu mungkin hanya trik. Ya, trik. Banyak orang fokus toh. Ya. Fokus. Kalau balikin kan apa? Balikin pada saat khutbah. Kita kan kurangi. Pesertanya begini sangat dengar. Tapi saya suka tuh Ustaz ya kalau berteriak-teriak caranya kok. Hati-hati. Iya. Berarti. Tetapi kalau iya agak keras. Ustaznya enak, kita nggak ngantuk. Tergantung sebenarnya. Kalau ustaznya juga ngantuk ya. Ngantuk. Ya, kalau saya katakan sama antum untuk ikhlas tetap. Dia siapa ustaz? Ikhlas. Ya, tidak boleh. Kunci orang ikhlas itu tidak lihat siapa di atas. Selagi dia ambil ayat sunnah, enjoy aja. Iya. Itu keikhlasan kita dilihat, dinilai. Tapi pernah saya sembahyang Jumat itu ustadznya itu dia halalkan itu rokok. Dia bilang, itu rokok tidak ada hadisnya, kenapa dilarang? Dia bilang begitu. Antum bersabar. Iya. Bertanggung jawab. Antum bersabar, nggak usah ngomong. Karena kalau ngomong itu batal. Batal itu ngomong itu. Bagus, nanti kita turun, sampaikannya. Itu kan hari ini. Kan memang begitu. Yang Masa rokok dia bilang? apa jadi? Tidak ada hadisnya, nggak ada Qur'annya, kenapa rokok? Kenapa nggak pasaran waktu selesai? Sama itu Ustaz, mohon maaf gitu. Kayaknya tadi kita sampaikan itu ada masalah itu. Jalan ini gitu. Galak gitu. Tapi kan kayaknya perlu ditinjau kembali Ustaz. Saya orang awam, harus juga pernah belajar sama Ustaz saya bahwa itu jelas hukumnya itu bahwa rokok itu haram. Padahal ini Ada mau pulang ngomong. SAG ini Ustaz yang anu. Harus begini. harus pedagang rokok itu mungkin Ustaznya itu. Ada warungnya ya. Ustaz dia manusia. Belum tampil ngomongnya mungkin. Tidak, ini aja. Mana benar. Iya. Tidak ada satu dalil khusus yang rokok, tidak ada. Ya memang tidak ada. Tidak ada katakan, cuma dia ada dalam Quran tentang
yang berhubungan dengan rokok. Contoh, bazir. La tadzir, dilarang kita bazir karena dia setan. Kedua, mudarat. Allah katakan dilarang kita masuk pada kemudaratan. Kita rokok mudarat? Mudarat. Gas-gas merokok merusak apa? Apa itu besar itu? Ya, buah kehamilan yang Kalau banyak itu, kanker, tidak kenapa dilakukan? Maka dia berdosa kita. Tidak tahu, tidak baik. Nah, Jadi ini tadi ini kiblat termasuk landasan ini nih. Iya, landasan. Terus sabar lagi nanti kan? Ada nanti. Ya, sabar itu kan satu karakter khusus ya. Tapi ketika dia beribadah, yang paling penting ikhlas. Ikhlas akan melahirkan kesabaran. Ikhlas akan melahirkan mujahadah. Betul. Ikhlas akan melahirkan susah. Jadi bentuk ikhlas ini banyak nanti dampaknya. Ya. Yang salah satu ini cara apa tadi? Ibadah nih, bagian dari ibadah ini. Kalau ibadah sempurna yang baru ikhlas. Ada berapa nama? Dua. Dua. Ikhlas dengan mutaba'ah. Nanti lah, mutaba'ah itu ittiba, kembali kepada Nabi. Ya, nanti saya kapan Allah. Kan datang yang penting ini penting kuat. Terus jangan rugi kalau nggak ikuti saat ibadah untuk rugi. Sholat ini penting. Nanti setelah itu baru kita masuk contoh nanti. Satu ibadah ya yang selain nanti Allah. Kita tahu. Kita rugi salah. Kamera kita sedih. Alhamdulillah. Ya, ikhlas. Kalau ikhlasnya 1.000. Tapi Pak, perlu diperhatikan itu orang sumbangan itu juga perlu tahu. Kalau orang yang sumbangan orang menengah ke bawah 1.000 dengan orang kaya 10.000 mana yang paling tinggi? tinggi kali. Karena bagi orang yang menengah ke bawah 1.000 mati kali. Berani sumbangkan 1.000, sementara orang kaya 10.000 itu kecil. Maka yang paling besar 1.000 insyaallah. Makanya ketika pahala itu dilihat juga anunya, apa kondisinya yang caranya mencari. Tapi kalau orang miskin 10.000 bukan termasuk boros itu. Ya, iya. Tambah Bagus bagus juga semangatnya dia beramal. Tapi jarang ada orang yang sudah miskin habis semua disumbangkan kecuali Abu Bakar tidak ada orang. Tidak ada kecuali Abu Bakar. Sahabat Nabi saja salut sama Abu Bakar. Nah, Tidak ada yang bisa sama Abu Bakar. Habis paling hartanya. Ditanya Nabi, berapa kesusahan keluargamu? Allah dan Rasulnya. Umar itu sampai yang pertama itu. Umar itu masih setengah hartanya. Tapi dia betul-betul ikhlas. Makanya Abu Bakar dijuluki apa? Khairul umat terbaik. Sampai siapa itu kalau ditimbang, ya timbang Abu Bakar sendiri. Dengan imannya, dengan seluruh manusia di dunia yang kedua, tetap Abu Bakar menang begitu. Dia sendiri. Karena julukan khairul umat terbaik. Manusia. Kenapa umat terbaik Abu Bakar? Pertama, dia di majelis ilmu, dia yang depan Rasulullah dulu. Setiap ada majelis taklim, pasti dia depan Rasulullah. Jadi dia pertama hadir. Kedua, di meja jihad, dia yang paling berani katakan Allahu Akbar, dia berani coba. Sedekah dia paling besar. Apa lagi? Sama kan pertama Islam lagi awal asdiqin awalun. Dan dia membenarkan dakwah Rasulullah. paling percaya itu namanya itu. Jadi memang pembatas susah pelawan dengan sempurna selain itu tidak ada lagi yang tak. Kalau Umar lain kan dia bakar lain. Itu waktunya Rasulullah naik ke Israt Mikrot dulu kan dia yang membenarkan. Dia membenarkan, maka dikata As-Siddiq. As-Siddiq itu julukan Nabi. Abu Bakar yang benar. Artinya dia membenarkan apa yang dikatakan Nabi, dia betul dia tempat tahun-tahun ini. Tidak seperti orang lain. Masih ragu. Abu Bakar memang dia seperti apa yang kata Nabi benar. Karena kata As-Siddiq, kalau ada katanya Nabi setelah kata Nabi Muhammad. Ya, kalau ada Nabi setelah kayak ini Abu Bakar dia orang. Ya, Nabi katakan ya, seandainya ada. Abu Bakar itu sampaikan dan kedua dia kan orang yang pertama sampai dikasih gelar apa bukan juga diangkat menjadi khalifah kedua toh presiden. Setelah Nabi wafat kan Abu Bakar pilih. Itu lagi lari. Itu pun tidak mau dia, tidak mau. Tidak mau. Tapi
karena desakan masyarakat, desakan sahabat, Abu Bakar, Utsman, Ali tahu diri, kamu yang bisa, Abu Bakar, kamu yang bisa. Maka didorong dia akhirnya mau. Meninggal Tapi kalau Abu Bakar, orang-orang maju Syiah, Umar. kalau Bukan orang depan Syiah lain, itu cuma malah nggak mau. Ali bin Abi Thalib. Ya? Tadi kalau orang-orang Syiah, Syiah. Iya, dia diagungkan Ali. Ali bin Abi Thalib. Kenapa bisa itu Syiah dia anu semua ini? Abu Baik dia Ali. Saya pernah dengar itu dia punya cerah. Dia mana? Abu Bakar apa semua Kafir. kafir. Berarti Syiah itu. Syiah. Saya Ali dia ando. maaf, saya nggak bisa dengar itu saya. Saya kalau ada orang itu langsung kepukul. Enggak dia nanti. Saya nggak tahan saya kalau sampai sahabat itu Video depan saya. Saya Orang di anu yang di terlaluan. Makanya tidak ada tuh saya pasti kalau Syiah ini. Oh, Syiah. Masa saya berkelahi di depan dia itu. Kalau sampai dampak pukul saya. Oh, jalan Bagaimana itu? jalan Jalan sahabat. Umar, dikasihkan bagaimana ya? Sesiannya sakit hati kita itu. Makanya ya itu mungkin Syiah dengan Sunni kelas. Ya Syiah kan itu masuk anunya aliran orang Yahudi. Nanti lah soal itu kita akan masuk ke namanya Gojil Fikri. Masuk kafe itu. Enak itu. Itu tentang informasi pemikirannya. Nanti akan bisa nanti menjelaskan. Oh ini itu Gojil Fikri yang masuk Gojil Fikri. Insyaallah. Angkat besok lah. Kalau kalian tuh kayak wawasan insyaallah. Kalau di Hizbut Tahrir pertama. Iya. Tahrir. Ada. Ada. Masih pertama itu.